Hai EduLabers, kembali lagi bersamaku Kak Dian. Kemarin banyak banget nih isu kalau soal PBM di UTBK SNBT itu susah. Tapi kalian jangan ngerasa takut atau khawatir, karena kali ini kita akan mengupas tuntas soal PBM. Tapi sebelum itu jangan lupa siapkan dulu alat tulisnya ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas soal PBM. Apa itu PBM? PBM adalah pemahaman, bacaan, dan menulis. Soal-soal PBM berkaitan dengan KBBI dan juga aturan dalam bahasa Indonesia yang terdapat di dalam EYD atau ejaan yang disempurnakan. Baik, kalau begitu, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke soal nomor pertama ya teman-teman. Oke, soal nomor pertama di sini ada pertanyaan. Struktur yang dicetak tebal dengan ejaan yang tidak tepat adalah. Nah, teman-teman, jika ditanyakan ejaan yang tidak tepat, berarti itu hubungannya dengan KBBI dan juga EYD. Ejaan tidak tepat itu ejaan tidak tepat berhubungan dengan KBBI dan juga EYD. Nah, biasanya ejaan yang tidak tepat itu dia berhubungannya dengan kata baku dan juga kata tidak baku. Oke. Ada kata baku dan juga kata tidak baku. Oke, kata baku itu apa? Kata baku itu berarti kata yang sesuai dengan kamus. Sesuai dengan kamus. Oke, kalau kata tidak baku itu adalah kata yang sudah dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, dan biasanya digunakan untuk ragam cakap ya teman-teman. Dipengaruhi oleh bahasa asing, bahasa daerah, oke. Nah, sekarang kita kembali ke soal ya teman-teman. Di soal itu kan ditanyakannya kata yang dicetak tebal. Kemudian kita mencari kata itu yang ejaannya tidak tepat atau ejaannya salah. Di sini kita langsung lihat saja kepada opsinya ya teman-teman. Opsi yang pertama itu ada kata survei di kalimat 1, survei. Oke, ini dia survei. Nah, apakah survei ini sudah baku? Nanti kita bahas ya. Oke, yang kedua ada responden di kalimat kedua, kita garis bawahi terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ada fondasi. Selanjutnya ada kata kedua. Dan juga ada kata hutang ya teman-teman. Nah, baik. Nah, tugas kita adalah memilih kata yang tidak baku atau tidak tepat ejaannya ya. Di sini kita kelompokkan terlebih dahulu mana yang termasuk kata baku dan juga tidak baku. Oke. Oke teman-teman, sebentar. Kata tidak baku. Nah, bisa kita lihat teman-teman, kalau kata survei pada kalimat pertama itu sudah baku ya teman-teman. Survei itu sudah baku. Tidak bakunya seperti apa? Tidak bakunya itu survei dengan huruf terakhirnya itu Y.
seperti itu. Lalu responden juga itu sudah baku, teman-teman. Responden itu dia sudah baku. Oke, kemudian fondasi juga sudah baku ya teman-teman, karena dia menggunakan F, fondasi. Nah, lalu bentuk tidak baku dari kata fondasi itu apa? Fondasi menggunakan huruf P. Oke, fondasi. Selanjutnya ada kata kedua, itu juga sudah tepat ya ejaannya, kedua. Nah, selanjutnya ada kata hutang. Hutang itu termasuk kata tidak baku, teman-teman. Kenapa? Karena kata bakunya itu adalah utang, tanpa ada huruf H di awal katanya. Jadi, hutang itu tidak baku ya. Yang bakunya itu adalah utang. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi, soal nomor pertama jawabannya adalah E. Oke. Itu untuk kata baku dan juga tidak baku. Nah, sebetulnya dalam kehidupan sehari-hari pun kita sering menjumpai kata tidak baku ya teman-teman, dan tidak disadari. Misalnya seperti kata bus. Kita sering menyebut bus itu sebagai bis, tapi sebetulnya bis itu tidak baku teman-teman. Jadi yang bakunya itu adalah bus. Lalu ada coklat itu yang bakunya coklat pakai E, dan kita sering menuliskan coklat itu tanpa pakai E, seperti itu. Itu untuk soal pertama ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan soal yang selanjutnya. Oke. Untuk soal selanjutnya, di sini ada soal kekurangan penggunaan tanda koma terdapat pada kalimat tanda koma. Oke. Sebelum kita menjawab, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja penggunaan tanda koma. Jadi, penggunaan tanda koma. Nah, penggunaan tanda koma ini teman-teman bisa teman-teman lihat di EYD ya, atau ejaan yang disempurnakan. Oke. Beberapa di antaranya, yang pertama untuk digunakan untuk perincian. Contohnya seperti apa? Contoh sendok, koma, garpu, dan piring. Nah, jika kita merincikan sesuatu, itu harus dipisahkan dengan tanda koma ya, teman-teman. Dan sebelum kata dan-nya itu juga harus menggunakan koma. Oke, selanjutnya digunakan untuk memisahkan anak kalimat. Dengan induk kalimat. Oke. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya, kalau hujan, koma, saya tidak sekolah. Nah, seperti itu ya teman-teman untuk contoh yang kedua. Lalu yang ketiga, tanda koma itu digunakan sebelum kata penghubung atau konjungsi. Kata penghubung dalam kurung konjungsi. Konjungsinya itu apa saja? Ada konjungsi tetapi, kemudian sedangkan, kemudian melainkan, kemudian yakni, kemudian yaitu, dan sebagainya.
Lalu penggunaan tanda koma yang keempat itu digunakan setelah kata hubung antar kalimat ya, atau konjungsi antar kalimat. Antar kalimat. Contohnya konjungsi namun, akan tetapi, meskipun demikian, dan sebagainya. Nah, itulah beberapa penggunaan tanda koma ya teman-teman. Untuk selanjutnya, dan masih ada beberapa lagi penggunaan tanda koma, teman-teman bisa cek di EYD edisi kelima ya teman-teman. Jadi pada intinya tanda koma itu digunakan untuk perincian, digunakan untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat, lalu digunakan sebelum kata penghubung atau konjungsi sedangkan, tetapi, melainkan, yakni, yaitu, dan sebagainya, lalu digunakan setelah kata penghubung atau konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi namun, akan tetapi, meskipun demikian, dan sebagainya. Nah, kita kembali lagi ke soal teman-teman. Di soal itu ditanyakan penggunaan tanda koma, kekurangan penggunaan tanda koma. Jadi tugas kita adalah menambahkan tanda koma di kalimat yang kurang gitu ya. Sekarang kita cek terlebih dahulu dari setiap opsinya teman-teman. Opsi A, kalimat kedua. Kanker ini merupakan salah satu jenis kanker yang paling banyak diderita oleh masyarakat, khususnya wanita. Nah, penggunaan tanda koma ini sudah betul, dan di kalimat kedua ini tidak ada atau tidak kurang tanda koma ya teman-teman. Jadi kalimat 2 sudah aman. Selanjutnya untuk kalimat ketiga, wanita beresiko besar terkena kanker payudara, tetapi tidak menghilangkan kemungkinan bahwa pria juga dapat terserang kanker payudara. Nah, untuk kalimat ketiga, ini juga sudah tepat ya teman-teman, ada tanda koma sebelum kata tetapi dan tidak kekurangan tanda koma. Jadi opsi A itu sudah tepat kalimatnya, jadi bukan jawaban ya. Kemudian opsi yang B itu ada kalimat 4, kanker payudara sulit untuk disembuhkan dan kemungkinan penderita untuk sembuh sangat kecil, sehingga wajar jika kanker payudara sehingga wajar jika kanker payudara ditakuti oleh masyarakat. Nah, ini justru harus dihilangkan ya teman-teman. Tanda koma sebelum kata sehingga itu dihilangkan, karena sehingga itu salah satu konjungsi yang sebelumnya tidak menggunakan tanda koma. Oke. Selanjutnya di kalimat ke-6, jumlah penderita kanker bertambah setiap tahunnya dan prevalensi kanker pada setiap gender berbeda. Kalimat 6 pun ini tidak kekurangan tanda koma ya teman-teman. Jadi untuk opsi yang B itu sudah aman. Berarti bukan jawabannya. Oke, selanjutnya kalimat kelima, meskipun demikian, tidak berarti bahwa kanker payudara tidak dapat disembuhkan sama sekali. Nah teman-teman, untuk kalimat kelima ini ada konjungsi antar kalimat, yaitu konjungsi meskipun demikian ya teman-teman. Konjungsinya ini. Konjungsi meskipun demikian. Nah, tadi kita sudah tahu kalau konjungsi meskipun demikian itu setelahnya harus menggunakan tanda koma. Sedangkan di kalimat kelima ini tidak ada koma ya teman-teman. Jadi kita catat nih, kalimat kelima membutuhkan koma ya, atau kekurangan tanda koma, seperti itu. Selanjutnya kalimat 6 tadi sudah aman, berarti opsi C bukan jawabannya ya teman-teman. Selanjutnya kita cek di opsi yang ke D, kalimat 5 itu tadi membutuhkan tanda koma.
Sekarang kita cek di kalimat ke-8-nya. Kalimat ke-8 di sini ada kalimat faktor-faktor tersebut digolongkan menjadi 2 faktor utama, yakni. Nah, teman-teman, di sini pun ada konjungsi yakni ya. Nah, tadi juga sudah dijelaskan bahwa konjungsi yakni, mana? Konjungsi yakni itu dia harus menggunakan koma sebelum kata yakninya ya, teman-teman. Jadi di sini, nah, seharusnya itu ada tanda koma. Jadi kita sudah mendapatkan jawaban, teman-teman. Jawabannya ada di opsi D. Kalimat 5 dan kalimat 8 yang kekurangan tanda koma. Seperti itu ya, teman-teman, untuk soal nomor 2 ini. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke. Soal berikutnya, teman-teman, kata yang paling tepat melengkapi kalimat 5. Nah, untuk pertanyaan seperti ini, teman-teman tinggal lihat saja opsinya, karena di sini opsinya juga hampir sama ya kata-katanya, dan kita sudah tahu bahwa kata dasarnya itu adalah kata blok seperti itu. Tugas kita adalah memilih kata bentukan yang tepat. Nah, kita harus tahu dulu nih kata bentukan itu apa. Jadi kata bentukan itu adalah kata yang sudah memiliki imbuhan, teman-teman. Nah, untuk imbuhannya sendiri itu ada aturannya. Di sini berhubungan dengan imbuhan me, di mana imbuhan me itu aturannya imbuhan me. Oke. Imbuhan me, sebentar. Oke. Imbuhan me akan berubah menjadi menge jika digabungkan dengan kata dasar yang memiliki satu suku kata. Oke. Jadi imbuhan me akan berubah menjadi menge jika digabungkan dengan kata dasar yang memiliki satu suku kata. Nah, maksud dari kata dasar yang memiliki satu suku kata itu seperti kata cap, cek, itu ya teman-teman. Contohnya, imbuhan me digabungkan dengan kata cap yang memiliki satu suku kata, itu akan berubah menjadi mengecap. Ya, bukan mencap. Oke, jadi untuk yang benarnya itu adalah mengecap, bukan mencap, ya teman-teman. Selanjutnya, contoh selanjutnya, jika imbuhan me ditambah dengan kata dasar tik, itu akan imbuhan me dengan kata dasar cek itu akan menjadi mengecek, bukan mencek, ya, seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke soal, teman-teman. Di soal itu yang paling tepat yang mana? Nah, karena kata dasarnya itu adalah blok, dan blok itu termasuk salah satu kata dasar yang memiliki satu suku kata, maka dari itu untuk proses imbuhannya me ditambah blok menjadi mengeblok. Seperti itu ya teman-teman. Jadi untuk jawaban soal nomor ini adalah opsi C. Oke, itu ya. Kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke.
Soal berikutnya di sini ada penggunaan kata hubung yang salah terdapat pada kalimat titik-titik. Oke. Kata hubung itu adalah konjungsi. Kata hubung atau konjungsi. Nah, teman-teman, konjungsi itu ada dua, ada konjungsi intrakalimat dan ada konjungsi antar kalimat. Apa itu konjungsi intrakalimat dan antar kalimat? Kita bahas ya. Oke. Konjungsi intrakalimat itu berarti konjungsi yang berada di dalam kalimat. Jadi letaknya pun ada di dalam kalimat ya, teman-teman. Di dalam kalimat. Selanjutnya kalau antar kalimat, dari namanya saja antar kalimat berarti dia menggabungkan atau menghubungkan kalimat yang satu dengan kalimat lainnya. Jadi letak konjungsi antar kalimat ini tuh ada di awal kalimat. Oke. Di awal kalimat. Nah, konjungsi intrakalimat ini untuk menghubungkan klausa di dalam kalimat. Antar kalimat menghubungkan kalimat. Satu dengan kalimat lain. Nah, itu ya teman-teman. Untuk contoh konjungsi intrakalimat itu seperti sehingga, sedangkan, tetapi, melainkan, dan sebagainya. Nah, untuk konjungsi antar kalimat itu contohnya ada konjungsi namun, ada konjungsi oleh karena itu, kemudian ada konjungsi akan tetapi, dan sebagainya. Nah, yang jadi catatan teman-teman, konjungsi intrakalimat itu dia tidak boleh berada di awal kalimat kalau bukan sebagai anak kalimat ya teman-teman. Jadi konjungsi intrakalimat itu dia tidak boleh di awal. Tidak boleh di awal kalimat jika bukan sebagai anak kalimat. Oke teman-teman. Nah, kita kembali ke soal. Yang ditanyakan itu kan penggunaan kata hubung yang salah. Berarti kita cek satu-satu opsinya teman-teman. Dari kalimat 2 terlebih dahulu. Klaim itu jelas membuat geger publik. Apakah ada kata hubung? Tidak ada ya teman-teman. Untuk kalimat 2 ini sudah aman. Selanjutnya opsi B itu kalimat keempat. Ini He Jiankui menggunakan metode CRISPR Cas9 untuk mengubah DNA embrio Lulu dan Nana, 2 bayi kembar tersebut. Nah, di sini pun sudah aman ya teman-teman. Oke, selanjutnya opsi C, yaitu kalimat ke-6. Sedangkan Cas9. Nah, teman-teman, di kalimat ke-6 ini diawali dengan kata hubung sedangkan. Kata hubung sedangkan itu termasuk
ke dalam konjungsi intrakalimat, dan itu tidak boleh ada di awal kalimat seharusnya ya teman-teman. Jadi kata sedangkan ini tuh tidak boleh ada di awal. Seharusnya kata sedangkan itu ada di tengah-tengah karena namanya juga konjungsi intrakalimat ya. Oke. Berarti kesalahan konjungsi di soal ini terdapat pada kalimat ke-6, opsi C. Seperti itu ya teman-teman. Baik, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Oke, soal ini menanyakan inti kalimat. Nah, apa itu inti kalimat? Jadi teman-teman, untuk inti kalimat itu adalah intinya sebuah kalimat. Jadi dia itu terdiri dari subjek dan juga predikat. Kecuali kalau predikatnya itu jika predikat adalah kata kerja transitif, maka membutuhkan objek. Oke, jadi jika predikatnya itu kata kerja transitif, dia kalimat inti atau struktur kalimat intinya itu adalah S, P tambah objek ya teman-teman. Ini untuk predikat yang termasuk ke dalam kata kerja transitif ya teman-teman. Kalau misalnya predikatnya itu bukan kata kerja transitif atau kata kerja intransitif yang artinya tidak membutuhkan objek, maka inti kalimat itu hanya subjek dan predikat saja. Seperti itu ya teman-teman. Nah, yang ditanyakan di soal itu adalah inti kalimat pada kalimat nomor 4. Kita garis bawahi dulu ya teman-teman supaya lebih mudah untuk mengerjakannya. Kalimat 4 di sini, perempuan di Bandung saat itu tepatnya di lingkungan Emma tinggal. Umumnya tidak bekerja. Nah, teman-teman, langkah yang harus kita lakukan itu adalah menentukan struktur kalimatnya. Yang pertama, kita cari dulu nih subjeknya yang mana. Oke, di sini ada perempuan. Nah, perempuan itu sebagai subjeknya ya, teman-teman. Selanjutnya di Bandung. Di Bandung saat itu dia sebagai, sebentar ya, kita tandai dulu bahwa subjeknya kita sudah menemukan kata perempuan. Di Bandung itu sebagai keterangan, teman-teman. Keterangan. Lalu tepatnya di lingkungan Emma tinggal itu pun termasuk ke dalam keterangan ya, teman-teman. Keterangan, karena dia diapit dengan tanda koma artinya dia adalah keterangan tambahan. Selanjutnya ada umumnya tidak bekerja. Nah, ini termasuk ke dalam predikat. Oke, kita sudah tahu nih predikatnya. Tidak bekerja, umumnya tidak bekerja. Nah, teman-teman, karena inti kalimat itu yang diambilnya hanya subjek inti dan predikat inti saja, maka kita harus mencari subjek intinya. Predikat inti. Oke, subjek intinya itu ada perempuan ya. Perempuan. Dan predikat intinya itu adalah kata tidak bekerja. Kenapa? Karena kata umumnya di situ sebagai perluasan dari predikat, teman-teman. Jadi kata umumnya itu tidak dibawa ya. Jadi tidak bekerja. Oke. Sebentar, kita garis bawahi dan tidak bekerja ini sebagai predikat dan umumnya ini sebagai perluasan ya, perluasan predikat. Jadi kata umumnya tidak dibawa. Nah, kita sudah tahu nih bahwa kalimat inti atau inti kalimat dari kalimat 4 itu ada
perempuan tidak bekerja di opsi yang D ya teman-teman. Oke. Nah, itulah pembahasan soal kali ini teman-teman. Semoga materinya bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe channel YouTube EduLab Indonesia, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Dah.